bede. Pasti sering sekali bilang ini tuh. Itu kalau lagi terkoyak-koyak jiwa menggibah tuh, misalnya kayak lagi semangat sekali ceritai orang, itu kita juga sering bilang bede. Tapi bedanya tuh tidak ditahu dari mana itu informasi. Nah itu kita bilang I heard. Jadi misalnya kita bilang, pacaran ke bede itu ya sama teman kelasnya. Nah itu kita bilang I heard she's dating with her classmate. Nah bede yang kedua itu kalau hai semuanya, jadi dari video yang ini cocok ini, yang ini cocok kah? Yang ini ternyata banyak yang tertarik belajar bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggrisnya istilah anak-anak muda ya di Makassar atau anak-anak muda di Makassar. Nah, yang pertama itu ba. Nah, biasanya kalau di Makassar itu bilang ki ba kalau setuju ki sama apa yang bilang teman bicara tak. Misalnya kayak begini, panasnya kau ini hari, ba. Atau misalnya, pintarnya tuh anak ba. Jadi itu bahasa Inggrisnya kita bilang I know. Nah jadi contohnya kayak tadi, panas ini kau ba. Like, oh today is really hard. I know. Jadi di sini I know bukan artinya saya tahu atau ku tahu ji jamu kosota, bukan. Jadi bukan. Jadi I know itu artinya dalam konteks ini kalau setuju sama lawan bicara kita bilang ba. Itu artinya I know. Nah, contoh lain kita bilang, oh he's really smart. Terus kita setuju kalau memang pintar gitu anak, kita bilang I know, he's really smart. I know. Jadi jangan lupa ekspresi sama tekanan suara memang betul-betul mencerminkan kalau kita setuju. Kalau setuju ki sama itu teman tak harus ki betul-betul kayak begini, I know. Yang kedua, kodong. Jadi kalau di Makassar ki itu tuh pasti sering sekali dengar kini istilah kodong. Ini biasanya kita pakai kalau lagi mau ki tunjukkan ki rasa empati sama teman tak yang lagi cerita tentang hal-hal yang tidak bagus atau berita-berita duka. Misalnya ada tetangga tak yang kayak akrab sekali ki yang kayak keluarga mi, terus kecelakaan ki, kita cerita mi sama teman tak bilang, kecelakaan ki kok tetangga aku kemarin parahnya. Terus kita timpal bin, kodong kenapa bisa? Nah itu bahasa Inggrisnya kita bilang seperti ini, kayak begini, you know, my neighbor had a car accident yesterday. Terus kita timpal, oh I'm sorry. Jadi kodong di sini itu bahasa Inggrisnya I am sorry atau I'm sorry. Jadi bukan artinya maaf ya. Jadi ndak selalu itu I'm sorry artinya maaf. Bisa artinya kodong, bisa artinya kalau kayak turut berduka cita kayak bilang, kodong. Bilang mikir I'm sorry. My neighbor had a car accident yesterday. Oh, I'm sorry. Lanjut. Masuk ke saya tuh. Pasti sering sekali dengar ini teman tak bicara tuh atau siapakah. Pokoknya orang-orang di sekitar itu sering ngetren sekali nih di Makassar kalau kita bilang masuk ke saya tuh. Itu biasanya kita bilang I mean. Jadi misalnya kita bilang masuk ke saya tuh bilang kok begitu kalau butuh kebantuan. Itu bahasa Inggrisnya I mean just let me know if you need help. Selanjutnya, apa aja aku bilang memang tapi tidak mau kau mendengar. Ini biasa kita bilang sama teman tak yang keras kepala, yang batu-batu, yang minta nasihat, dinasehati terus ndak lakukan ji. Jadi itu biasa pas dapat ki resikonya sekalinya ndak lakukan terus dapat resikonya tuh datang mengeluh. Kita biasanya bilang mami kayak begini, apa aja bilang memang tapi kok ndak mau mendengar. Nah itu bahasa Inggrisnya kita bilang I told you. Jadi apa aja aku bilang memang, itu kita bilang I told you. Kalau misalnya bilang apa aja aku bilang memang tapi kau mentong tidak mau mendengar, kita bisa bilang I told you but you didn't listen. Atau kalau tidak mau kita tekankan tidak mau kau dengar kak. Jadi apa aja aku bilang memang tidak mau kau dengar kak. Itu kalian bilang I told you but you didn't listen to me. Terakhir bede. Pasti sering sekali bilang ini tuh. Nah, jadi kalau bilang beda itu 3 caranya. Beda yang pertama itu kalau lagi terkoyak-koyak jiwa menggibah tuh, misalnya kayak lagi semangat sekali ceritai orang, itu kita juga sering bilang beda. Tapi bedanya itu tidak ditahu dari mana itu informasi. Nah, itu kita bilang I heard. Jadi misalnya kita bilang, pacaran ke beda itu ya sama teman kelasnya. Nah, itu kita bilang I heard she's dating with her classmate. Nah, beda yang kedua itu kalau misalnya
ini bukan yang bergosip atau menggibah, nah yang memang dapat informasi berfaedah begitu. Misalnya kita bilang harus beda sering-sering cuci tangan supaya tidak kena ke corona gitu. Jadi ini biasanya kalau mau kasih informasi kan selalu juga bilang beda biar informasi bermanfaat, bilang juga beda toh. Jadi kita bilang someone told me. Jadi beda itu dalam konteks ini kita bilang someone told me. Jadi contoh kalimatnya, someone told me we have to wash our hand frequently. Someone told me we have to wash our hand frequently. Jadi beda yang ketiga itu kita bilang he said atau they said atau she said. Jadi intinya kalau jelas dari mana infonya itu kita bilang bla 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 said. Jadi bla 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 di situ itu kita isi dari siapa infonya. Misalnya ada infonya dari Ica, pasti ada teman tak tahu namanya Ica. Ica said atau she said karena Ica itu perempuan. Jadi kita bilang she said. Misalnya apa di bagus enggak masuk ke dosen hari ini. Itu kita bilang she said the professor can't make the class today. Nah itu dulu nah guys, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya masih ada istilah-istilah anak Makassar yang mau kita tahu, tulis mungkin saja di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe sama sentir-sentir loncengnya di sampingnya itu tombol subscribe. Terima kasih banyak, mari bijak berbahasa. Sampai jumpa.